Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iswardana ini yang ternyata tetangga Boyolali. Ya bertemu di sini. Baik, Kak Selamat. Jadi hacker itu di dalam IT itu adalah satu bidang keahliannya. Dan itu dibutuhkan. Hacker itu dibutuhkan keahlian itu. Kenapa? Karena setiap kali orang membangun satu sistem IT dengan menggunakan satu server yang akan online itu pasti ada celah, dan oleh karena itu biasanya mereka menyewa hacker ya untuk mencari celah, sehingga kemudian celah itu bisa didapatkan dan kemudian bisa ditutup. Nah, ketika dia mendapatkan celah itu dia dibayar. Nah, maka kemudian hacker itu sebenarnya adalah sebuah bagian dari keilmuan di bidang IT. Seperti kedokteran, itu banyak bidangnya kan, ada dokter umum, ada dokter gigi, ada dokter objin, ada dokter bedah saraf, itu sendiri-sendiri. Demikian juga di IT. Nah, yang terjadi adalah memang IT itu tidak pernah aman 100%. Makanya kemudian sampai sekarang di bidang IT itu masih terus mencari bagaimana cara mengamankan sistem IT. Sampai sekarang muncul namanya blockchain. Blockchain itu pun sebenarnya bukan 100% aman, tapi pasti bisa dihack, tapi orang yang menghack itu tidak akan bisa merubah data. Mengambil data bisa, tapi kalau dia merubah data, maka kemudian data yang dia rubah itu tidak akan berpengaruh, karena akan ada ribuan server yang lain yang memiliki data yang asli, yang kemudian data yang dia ubah itu akan kembali kepada data aslinya, itu blockchain. Tapi dia tetap tidak bisa mencegah masuknya orang untuk membobol. Ya, ini memang sistem IT. Makanya kemudian kita lihat tuh di Amerika NASA bisa dijebol. Kemudian saya kira kita kenal namanya Wikileaks ya. Siapa itu namanya? Wikileaks itu juga melakukan hal yang sama. Jadi fenomena hacker itu adalah fenomena yang saya kira ada di dunia IT, dan kita mengenal kayak misalnya Anonymous, kelompok Anonymous. Di Indonesia kita mengenal namanya Opposite yang berubah-ubah ya, 6980 sekarang apalagi itu juga hacker. Ya, jadi fenomena hacker menjebol data itu memang sudah menjadi bagian dari fenomena IT. Nah, ini namanya cyber war. Ya, cyber war itu ada namanya cyber war opinion, itu perang di media pakai medsos itu kan gitu. Lalu kemudian ada cyber hack. Nah, ini bagian dari cyber hack itu. Dan kalau saya lihat data-data yang berhasil dijebol itu beruntun gitu kan ya, beruntun. Sehingga kemudian dia masuk ke kepolisian, setelah itu dia bisa masuk ke presiden, dia masuk ke Kominfo, kemudian dia masuk ke ada Tokopedia, kemudian dia masuk ke KPU. Nah, yang saya perhatikan adalah data di KPU, karena saya cukup familiar data-data di KPU itu. Jadi dia berhasil mengambil data KPU itu sangat lengkap, lalu kemudian untuk membuktikan bahwa data ini benar-benar berasal dari data KPU atau tidak, itu kemudian dia memposting, mempublish contoh sampel data sebanyak semaksimal Excel. Excel itu kan kalau maksimal kan 1 juta, 4.000 gitu ya. Nah, itu dia tampilkan, kemudian saya cek itu. Itu memang data-data valid. Itu memang data-data valid. Data di KPU itu ya, yang namanya data DPT itu data yang sangat valid, yang maksud saya gini, bukan sangat valid, itu data yang sangat lengkap, bukan valid, sangat lengkap, karena saya menemukan data DPT itu tidak valid itu banyak, invalid saya sebutnya itu, tapi itu data lengkap. Jadi misalnya di situ misalnya ada nama kita itu lengkap, nama lengkap kita, NIK lengkap, ada 16 angka ya, 16 angka itu kan menunjukkan kode NIK kita, kode KK kita juga ditampilkan dan lengkap. Biasanya KPU itu kalau menampilkan data NIK dan KK itu ditutup setidaknya 6 angka, sekarang malah 8 angka, sehingga kemudian kita sulit menganalisa seperti yang saya lakukan kemarin itu, akan
agak sulit karena datanya ditutup, sehingga kemudian kita itu memang harus mencari data yang lengkap seperti yang dikeluarkan oleh Bjorka itu. Itu lengkap gitu. Nah, kemudian bahkan kemudian tanggal lahir kita kan ya lengkap itu, tanggal lahir kita, alamat kita, kemudian ya semua itu lengkap ditampilkan di situ. Sampel datanya kalau nggak salah sekitar 1.024.000 atau 48.000. Nah ini tetapi apakah itu data Pilpres 2024 atau pemilu 2024, saya kira masih menjadi tanda tanya, karena akhir Agustus kemarin saya itu panel dengan Dukcapil dan KPU di Jakarta dalam sebuah forum yang diadakan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Jadi saya tanya Dukcapil ini apakah sudah mengeluarkan DP4. DP4 itu data potensial pemilih pemilu. Belum menyerahkan pada KPU. Tapi jumlahnya berapa? Dia sudah declare jumlahnya itu ada 206 juta. Nah, jadi DP4 itu belum diserahkan, sehingga DPT itu juga belum ada tentunya. Nah, menjadi pertanyaan, kalau di KPU itu sudah ada dan berhasil dijebol, itu data lama atau data baru? Ini perlu ada penelitian ya, perlu ada penelitian. Karena sebagaimana saya bongkar di tahun 2019 itu, data DPT itu benar-benar banyak sekali dipermainkan. Dan yang pertama dipermainkan adalah adanya data yang memang data kependudukan kita itu bermasalah. Ini sudah sering saya katakan ya. Data kependudukan kita yang tercatat di Dukcapil itu bermasalah. Di situ dirilis ya, ketika saya tanyakan itu dan kemudian dirilis oleh KPU, itu ada 22 juta data yang saya sebut sebagai data berkode khusus, dan itu adalah data-data invalid. Itu di tahun 2014. Lalu di tahun 2019 data yang berasal dari Dukcapil yang data seperti itu ada 20.000 data. Lalu dipakai 17 juta 500 oleh KPU, dan data-data itu sudah saya buktikan ya. Waktu itu saya tanyakan kepada KPU maupun Dukcapil, bulat jawabannya itu. Ya saya tahu sebenarnya bulatnya itu kenapa. Tapi kemudian saya melakukan penelitian panjang lebar dengan berdiskusi secara intensif dengan para pakar, di antaranya Profesor Dr. Kusnul Maria, lalu kemudian banyak pakar yang lainnya gitu ya. Dan kemudian memang mendapatkan data-data itu betul-betul data-data abal-abal, nggak ada orangnya. Dan Prof. Kusnul kan pernah ketua KPU, Mas? Ya. Prof. Kusnul kan pernah ketua KPU. Siapa? Prof. Kusnul Maria. Oh pernah, iya. Itu kan Prof. Kusnul kan sekitar tahun berapa ya? 99 atau berapa ya? Atau berapa? Jadi beliau juga menceritakan sejarah tentang data itu, dan beliau mengatakan saya tahu ada data-data seperti itu, tapi saya nggak tahu disembunyikan di mana gitu ya. Nah, ketika kemudian saya menemukan formula itu, beliau baru paham, oh ternyata disembunyikan di situ. Jadi disembunyikan pada satu tanggal, yang tanggal itu punya kekuatan, ada dasar hukumnya lah, yaitu tanggal 1 Juli dan tanggal 31 Desember. Itu untuk orang-orang yang tidak tahu tanggal lahirnya. Nah, lalu data itu diperbanyak. Itu diperoleh dari mana? Nah, itu yang kemudian berputar-putar tidak dijawab, dan akhirnya kemudian ya saya tunjukkan aja data itu saya sudah teliti sampai di lapangan. Jadi data itu adalah data. Jadi kita itu punya rezim kependudukan yang namanya SIMDUK. Itu berlaku sebelum tahun 2011. Jadi tahun 99 ke sana itu namanya SIMDUK, Sistem Informasi Kependudukan. Itu orang bisa membuat KTP tapi tidak perlu hadir. Jadi bisa diuruskan, Cak Selamat. Mungkin kita masih ngalamin kan, membuat KTP itu nggak hadir, itu bisa diwakilkan. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Orang-orang yang mau mau jadi TKI TKW di daerah-daerah tertentu itu
mungkin dia umurnya ketuaan atau bahkan terlalu muda, lalu sama pengeras tenaga kerja itu dia dibuatkan KTP. KTP itu dibuat untuk membuat paspor, lalu dia bisa mendapatkan paspor dan itu bukan namanya dia, karena dibuat namanya beda dan kemudian semuanya dibuat di tanggal-tanggal 1 Juli dan 31 Desember. Dan itu jumlahnya cukup banyak, totalnya 22 juta. Nah, tanggal itu atau penduduk itu kan berarti sebenarnya nggak ada orangnya tuh. Kalau baca cerita saya ini, dan saya ini langsung ketemu dengan pembuat KTP-nya itu. Jadi saya ke bawah kemudian meneliti data itu, lalu si pembuat KTP-nya itu tercengang, loh ini data-data kan saya yang buat, ini saya membuat pada saat saya mengirimkan tenaga kerja. Orang-orang ini adalah orang yang namanya ini namanya beda, namanya ini. Nah, mereka itu pada saat KTPL itu KTP elektronik itu rezim SIA namanya, Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, itu dimulai dari Februari 2011. Itu orang membuat KTP harus datang, sidik jarinya dan iris matanya. Nah, sehingga kemudian tidak bisa lagi orang membuat KTP dengan nama lain. Kenapa? Karena kan orang harus datang dan tidak bisa diwakili. Nah, itu tadi KTP-KTP yang seperti itu tadi kan sudah nggak bisa diperpanjang, ya kan? Karena dia nggak ada orangnya. Nah, orang itu akhirnya mendaftarkan dengan nama aslinya. Tetapi anehnya data-data itu masih dipakai. Mestinya ketika Sinduk berpindah kepada SIA, Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, khususnya KTPL di Februari 2011, 22 juta data itu harusnya sudah nggak boleh lagi ada di situ. Bahkan ada peraturan perundang-undangannya yang mengatakan bahwa itu tidak pidana kalau sudah menggunakan data lama itu, kan gitu. Dan itu saya lihat masih ada, gitu. Saya lihat masih ada. Jadi kevalitan apa yang dibuat, yang ditampilkan oleh Bjorka itu mengambil contoh beberapa data KPU yang berhasil dia ambil semuanya, lalu kemudian dia publish satu page Excel total 1 juta sekian itu, menunjukkan bahwa ini data KPU nih. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini data lama atau data baru, kan gitu ya. Kalau data baru kan kita bisa bertanya, ini kok data baru, kok sudah dibuat DPT-nya ya, TPS-nya segala macam itu kan sudah ada gitu. Nah, ini perlu menjadi penyelidikan lebih lanjut. Selain itu juga data-data yang ditampilkan yang lain itu kan data-data terbaru. Misalnya kalau kemudian dia bisa menampilkan vaksin 1, 2, 3 itu kan berarti dia mengambil data dari Peduli Lindungi, yang kemudian data Peduli Lindungi itu servernya kalau nggak salah ada di Kominfo kan, atau di Dinas Pendidikan kan, Dinas Kesehatan kan gitu, dikelola oleh dua itu, kan berasal dari situ. Nah, sehingga kemudian kevalitan data ini nggak bisa ditolak, sehingga kemudian mengapa kemudian mereka bereaksi. Ada banyak sekali kan hacker, tapi ya tidak membuat heboh. Tapi kalau hackernya itu menampilkan data yang sebenarnya seperti opposite, nah baru buat heboh. Siapa yang heboh? Ya pihak otoritas kan gitu. Nah, jadi kalau ternyata ini membuat heboh pihak otoritas, berarti data-datanya itu memang data-data yang tidak bisa dianggap enteng gitu ya. Saya melihat sendiri dan kemudian mengenali beberapa data di KPU itu, wah ini valid ini data ini, saya cukup familiar dengan data itu gitu. Nah, saya kira itu Mas Cak Slamet ya. Nah, jadi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Cak Agung Wisnuwardana itu, bahwa memang fenomena cyber war di era digital ini tidak dielakkan. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Bjorka ini, menurut saya, ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Anonymous, serupa dengan apa yang dilakukan oleh Opposite, ya. Sehingga kemudian perdebatan di media sosial itu kan seringkali tidak menemukan kebenaran, akibat kebenaran percakapan di media sosial itu kan ditentukan oleh banyaknya viral atau trending kan, yang wacana, opini ya.
Nah, sementara para buzzer itu kadang-kadang kemudian bisa menggunakan robot, dan itu seringkali dibongkar oleh Mas Ismail yang punya drone emprit itu, sehingga kemudian dia memenangkan trending, membuat viral, dan walaupun bohong tapi kencang sekali ya, seolah-olah kemudian menjadi kebenaran, dan kemudian yang benar dan yang salah menjadi tidak jelas. Dan itu kan fenomena cyber war opinion. Nah, data-data yang diungkap oleh Bjorka itu kemudian bisa mengkonfirmasi karena kemudian data yang diungkap itu kemudian bisa memberikan konfirmasi tentang beberapa kebenaran yang menjadi perdebatan itu, kan gitu. Sehingga kemudian ini bisa menjadi good news tadi menurut Mas Agung, dan saya setuju. Hanya saja kemudian bagaimana kita memanage ya, karena saya kira semakin ditantang dia itu semakin kemudian mengeluarkan data-data yang semakin dalam gitu saya lihat gitu ya, sehingga ini memang menjadi bagian dari pergerakan revolusi di era digital, kira-kira gitu Mas Cak Sono. Ya, saya kira kita memang agak sulit menentukan apakah dia sendiri atau bersama. Ini Pak Mardhani Alisera sudah muncul, selamat datang. Iya. Iya, jadi kita agak sulit menentukan. Tapi kalau kita lihat Bjorka ini, itu dia sangat mengerti tentang peta politik di Indonesia, yang jelas itu. Sehingga kemudian dia cukup tahu merespon sebuah isu dan kemudian menyentilnya dengan tepat. Itu kalau dia nggak ngerti tentang situasi politik di Indonesia, petanya dan lain sebagainya, dia nggak mungkin bisa membaca data. Nah, kalau kita punya data sekian banyak pun, kalau kita nggak ngerti data itu apa, konstelasinya apa, kan percuma. Nah, dia ternyata cukup tahu gitu. Dia cukup tahu kenapa dia membongkar data KPU. Dia tahu di KPU itu ada bermasalah, yang gitu. Nah, lalu dia banyak sekali bongkar tentang data-data di Kominfo, ya kan? Nah, itu artinya dia cukup paham tentang situasi politik di Indonesia atau situasi konstelasi politik di Indonesia, dia sangat paham. Sentilan-sentilannya dia misalnya ketika kemudian orang mulai membuat bahwa dia ini adalah pengalihan isu dari Sambo misalnya, lalu dia langsung merespon, malah mempertajam kasus Sambo itu dengan menyentil Pak Tito Karnavian, yang dia katakan, Pak Tito, Sambo itu kan cowok lu. Saya nggak ngerti apa maksudnya ya. Ini saya mengutip dia aja. Dan dia itu adalah anak buah lu, kan gitu. Ada banyak pertanyaan masyarakat, tolong ada jawab. Nah gitu kan. Jadi dia cukup paham kan, dia cukup tahu gitu. Secara tepat melakukan sentilan-sentilan itu. Saya menduga bahwa ini ya tidak sendirian gitu ya. Tidak sendirian, tapi saya juga tidak tahu jelasnya bagaimana, tapi keberaniannya dia untuk menangkap, karena kemudian dia menantang untuk ditangkap, bahkan ketika Pak Jokowi membentuk tim khusus untuk melakukan penangkapan dia, itu dia langsung menantang, when sir, kapan gitu. Lalu kemudian mengeluarkan data lagi kan. Sehingga kemudian memang untuk melakukan penangkapan sebuah hacker yang cukup profesional itu tidak mudah. Amerika nggak bisa menangkap kan asalnya itu kan ya, si WikiLeaks sampai sekarang kan ya. Lalu kemudian Anonymous sampai sekarang juga kan tidak ketahuan, ya kan. Opposite tadi sampai sekarang nggak ketahuan. Apalagi kalau dia berada di luar wilayah hukum Indonesia, dan apalagi kalau kemudian dilindungi oleh pihak tertentu, ya kan? Seperti John Assange itu, si WikiLeaks itu, ya Amerika tahu, ya kan? Dia yang melakukan, dia posisinya di mana, tapi dia nggak bisa menangkap. Kenapa? Karena pihak di mana dia berada itu tidak mau membantu kan gitu, ya tidak mau membantu untuk menangkap dia, ya karena ini kan konstelasi politik tadi yang disebut sebagai geopolitik, geopolitik ini berpengaruh juga kan gitu. Jadi saya kira ini yang situasi yang kita hadapi gitu ya. Ya, sebagai realitas IT, bahwa kebocoran data itu
memang terjadi dan kemudian pihak-pihak otoritas meresponnya karena melihat bahwa itu memang valid kan gitu. Kalau misalnya nggak valid ya mungkin ya nggak akan merespon secara serius kan gitu. Jadi data-data yang dikeluarkan itu kan kemudian mengancam banyak hal yang disembunyikan sebenarnya kan gitu. Nah saya mengulangi yang data yang saya agak familiar itu kan data KPU itu kan gitu. Nah, hanya saja karena dia tidak memunculkan keseluruhan sehingga saya kurang bisa mengenali itu data tahun berapa. Kalau misalnya secara keseluruhan itu 176 juta itu tahun 2014 berarti. Kalau sekitar 196 juta itu berarti tahun 2019. Kalau itu sekitar 206 juta, itu berarti data untuk tahun 2024. Tapi yang jelas detail datanya itu jelas data yang berasal dari KPU. Nggak ada lembaga lain yang memiliki data yang modelnya seperti itu, di mana orang terdaftar mulai dari NIK, KK, nama, tanggal lahir, alamat desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, TPS, ya di TPS mana ada jalan KPU kan gitu. Nah, saya cukup mengenali kalau data itu memang data KPU. Nah, jadi dari data-data yang dikeluarkan dan diobral oleh Bjorka ini serupa dengan modus-modus yang sudah kita kenal dan itu valid, ya kan, yang dikeluarkan oleh opposite. Kenapa dikejar ya? Karena memang valid kan gitu. Kalau nggak valid ya dibiarin, mungkin juga nggak terlalu. Lalu kemudian si Anonymous juga kan sangat valid. Data-datanya itu, Wikileaks juga valid. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Bjorka. Hanya Bjorka ini kemampuannya dia menantang itu berarti dia memiliki cukup sistem keamanan yang mungkin tidak terjangkau, ya kan? Tidak terjangkau oleh pemerintah Indonesia. Sehingga kemudian dia berani nantang dan mengeluarkan data-data yang itu bagi rezim atau bagi pihak otoritas itu cukup mengganggu sampai kemudian Pak Menkominfo sendiri lalu berpindah nomor menggunakan nomor Indonesia kan gitu ya. Sehingga kemudian dia khawatir betul berarti sistem keamanan. Memang ya saya kira sistem keamanan kita memang masih mestinya harusnya bocor bisa aja tapi harus cepat untuk bisa untuk kemudian bisa ditutup dan kemudian ditanggulangi. Tapi ini kan enggak, beruntung sekali kepolisian, setelah kepolisian kemudian presiden, ya kan, kemudian Kominfo, kemudian banyak data-data yang lain yang kemudian semakin ditantang semakin dikeluarkan gitu ya. Jadi fenomena Bjorka ini saya kira memang sangat erat kaitannya dengan fenomena gejolak sosial gitu ya. Karena dia mengeluarkan data-data yang selalu terkait dengan persoalan-persoalan sosial yang sedang berkembang dan sedang menjadi perhatian gitu loh kan, dan juga secara tepat menyentil secara cerdas gitu ya, untuk bisa membuat kalimat-kalimat singkat dan cerdas itu nggak mudah, ya kan. Tidak perlu kan orang itu membuat penjelasan yang panjang lebar, tapi cukup dengan sebuah kalimat yang simpel. Misalnya kemudian dia menyentil Denny Siregar, bagaimana rasanya hidup menggunakan pajak rakyat, lalu kemudian membuat polarisasi. Nah, itu kan kalimat yang cerdas. Artinya dalam kalimat itu dia mengatakan, you beraksi selama ini itu dibayar oleh negara, yang dia maksud dengan uang pajak kan. Tapi kamu malah membuat polarisasi. Ini kalau nggak orang yang paham dan cerdas, ya nggak bisa. Jadi begitu juga kemudian sentilan-sentilan yang dia buat itu dengan kalimat-kalimat pendek itu sangat tepat, ya kan gitu. Jadi memang dia membongkar data-data itu pada server-server yang memang tepat menjadi perhatian masyarakat, di mana masyarakat memang sedang bertanya-tanya pada banyak kasus sebelumnya yang mungkin kita ini juga sering kali kan,
kok banyak kasus seperti SK, kok banyak kasus menjadi pertanyaan-pertanyaan kita itu kemudian hilang lenyap begitu saja kan gitu. Nah pada case-case yang seperti itu yang tepat kemudian dia bongkar kan gitu. Nah kalau misalnya aliran-aliran dana yang PPATK segala macam, bank segala macam itu kalau kemudian berhasil dia bongkar juga itu kan waduh itu ya luar biasa itu nanti kan gitu. Nah jadi saya kira memang fenomena Bjorka ini bagian dari sebuah fenomena politik menurut saya, bukan hanya sebuah fenomena IT saja. Jadi ini fenomena dari sebuah realitas sosial yang berkembang karena ada gejolak sosial yang kemudian dia memanfaatkan IT dan dia memiliki keyakinan untuk aman. Nah, sebenarnya orang yang punya kemampuan untuk itu banyak. Tapi tentu kan nggak berani, ya kan, nggak berani kemudian mengeluarkan kan, karena kondisinya tidak mungkin kemudian aman seaman dia barangkali kan gitu, sehingga kemudian dia itu menurut saya keberanian dia karena posisinya di aman, entah amannya itu berada pada satu tempat yang tidak terjangkau atau mungkin dilindungi oleh sebuah jaringan yang dia yakin itu tidak bisa dijangkau oleh kepolisian Indonesia atau pihak-pihak di Indonesia, dan lalu dengan leluasa dia mengeluarkan data-data itu tepat pada beberapa case-case yang menjadi pertanyaan masyarakat. Ya, persis seperti itu ya, ada seorang netizen yang dia tidak berada di wilayah Indonesia lalu menghina agama Islam dan terus-menerus menantang polisi untuk menangkap dia, dan dia terus-menerus mengeluarkan penghinaan. Itu kan karena dia merasa aman, posisinya ada di luar wilayah hukum Indonesia dan juga mungkin juga berada pada satu tempat yang kemudian memiliki jaringan yang polisi tidak menjangkau dia barangkali. Nah, kira-kira ini sama seperti itu. Kita kenal kan, tahu kan ada yang seperti itu. Jadi kemampuan IT mungkin juga berjaringan dan mungkin juga posisinya yang tidak terjangkau, sehingga kemudian dia secara leluasa semakin kemudian menurut saya juga respon pemerintah rejim ini tidak cerdas, semakin merespon semakin menantang semakin dibongkar kan gitu, itu yang menurut saya lihat gitu. Itu Cak Selamat. Saya kira fenomena Bjorka ini adalah fenomena di mana fenomena IT yang IT ini memang digunakan secara masif dalam konteks politik, ya, baik itu perlawanan sosial, baik itu digunakan oleh pemerintah juga. Nah, ini saya kira menurut saya Bjorka ini orang yang cukup paham dengan situasi politik dan dia punya kemampuan untuk masuk. Sebenarnya untuk punya kemampuan untuk masuk seperti Bjorka itu cukup banyak, tapi tentu saja tidak ada yang cukup punya keberanian untuk menantang dan mengeluarkan, karena jejak digital itu sangat mudah untuk dilacak. Yang jelas jejak digital itu sangat mudah untuk dilacak. Kalau dia posisinya nggak aman, tentu dia nggak akan berani kemudian mengobral itu. Nah, saya kira mungkin juga karena Indonesia ini sudah nggak ada lagi orang yang berani kali ya, sehingga kemudian harus diambil alih oleh dia dan kemudian kita menganggapnya dia sebagai pahlawan. Terserah kita setelah ini mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.